Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab minggu keempat bulan Agustus. Malam hari ini renungan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dani Arianto serta diiringi oleh Mas Samuel. Kita akan pujikan pujian dari KJ 260 bait pertama dan kedua sebagai pembukaan kita dalam pemahaman Alkitab malam hari ini. Dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Terima kasih. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Allah Bapa kami yang berada di dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena telah bimbing kami masing-masing sehingga kami bisa Kau beri waktu untuk melakukan pemahaman Alkitab. Ya Tuhan, walau masih dari rumah kami masing-masing, kami melakukan pemahaman Alkitab ini Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang membimbing, selalu menyertai kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan menggeluti firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani Arianto. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang akan menjadi bahan renungan pada malam hari ini bisa menjadi suluh dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya persilakan pada Bapak Dani untuk menyampaikan renungan. Monggo. Terima kasih kepada Pak Pambagio dan Mas Samuel yang telah memimpin di dalam pujian dan doa pada PA pada malam hari ini. Kembali kami mengucapkan selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Shalom.
Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan selalu merasakan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Matius. Mari Alkitabnya bisa dibuka dan nanti bisa disimak di dalam kitab Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan di sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pada umumnya menginginkan dalam kehidupannya ini senantiasa mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Juga mengharapkan doa, ucapan yang baik dari sesamanya. Biasanya kalau kita mendapatkan doa, ucapan yang baik, yaitu di hari ulang tahun ya, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu di rumah yang saat ini sedang berulang tahun ya. Berapa banyak saudara-saudara yang berikan ucapan, doa di dalam ulang tahun pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi bagaimana rasanya bila suatu saat kita justru mendapatkan perkataan yang buruk dari sesama kita? Tentu hati dan pikiran kita akan merasa sangat tidak nyaman. Ada rasa penolakan ya, ada rasa tidak terima, marah, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana jika perkataan yang rasanya, wah ini kok tidak enak didengar. Tetapi ternyata itu merupakan suatu kritik, suatu teguran atas sikap, tutur kata kita yang tidak benar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah pada malam hari ini kita belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 23 ayat 23 sampai 26 tadi. Firman Tuhan ini merupakan salah satu dari penggalan atau bagian Tuhan Yesus yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada bagian ini merupakan celaka yang kelima. Karena ada perkataan celakalah dan seterusnya. Ini bagian yang kelima, nanti selanjutnya bagian yang keenam. Nah, mengapa ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi dikatakan sebagai orang yang celaka. Apa yang menyebabkan mereka dikecam atau dikatakan celakalah? Ya. Bukankah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah pemimpin agama Yahudi? Bukankah mereka sebagai pembimbing rohani bagi umat Tuhan supaya umat Tuhan menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus di sini menilai para ahli Taurat dan orang Farisi bukan dari sisi lahiriah, tetapi dari sisi dalamnya, dari sisi batiniahnya. Secara lahiriah memang benar bahwa mereka adalah pemimpin, mereka adalah pengajar orang Yahudi. Mereka sangat disiplin dalam mengajar dan menerapkan hukum Taurat sampai bagian yang terkecil. Orang Jawa mungkin mengatakan sampai jelimet, ya, sampai detail-detailnya mereka rinci, mereka ajarkan. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengecam atau memberikan kritik bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi ini mengajarkan, menerapkan tentang membayar persembahan, persepuluhan. Berupa apa? Ya, di sini dikatakan berupa persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, selain adas manis, ya, selasih, jintan, inggu, dan sebagainya, ini adalah tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, ya, bumbu masak orang Yahudi. Tentunya ini merupakan hasil sampingan dari ladang, sehingga hasilnya memang sangat sedikit dan harganya juga murah. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentang persepuluhan memang ada dasarnya dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu bisa menyimak dan baca di dalam kitab Ulangan 14, ya. Ulangan pasal 14 ayat 23. Di sana dikatakan bahwa orang Israel harus memberikan persepuluhan dari gandum, anggur, minyak yang merupakan hasil utama dari ladang dan juga ternak, ya. Tetapi dalam kitab Ulangan 14 ayat 22 dikatakan bahwa seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Dan dalam Imamat 27 ayat 30, ya, Imamat 27 ayat 30 dikatakan segala persembahan persepuluhan dari tanah. Ya. Maka akhirnya para ahli Taurat dan orang Farisi beranggapan bahwa dari tanaman seperti selasih, adas manis, jintan, inggu, dan sebagainya, sekalipun sangat kecil, harganya murah dan sangat sedikit, tetap harus diberikan sebagai bagian dari persembahan persepuluhan. Nah, inilah yang menunjukkan ketaatan ahli Taurat dan orang Farisi dalam hal yang kecil. Tapi coba perhatikan bahwa dalam kitab suci dikatakan bahwa mereka, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, dikatakan, hai kamu orang-orang munafik. Waduh, mereka pemimpin agama loh Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka panutan sebagai pemimpin orang Yahudi. Tapi justru Tuhan Yesus mengatakan mereka sebagai orang-orang munafik. Ya. Orang-orang yang tidak cocok antara apa yang ada di luar dengan apa yang di dalam. Apa yang dikatakan, apa yang diperbuat dengan isi hati dan pikiran tidak cocok. Sehingga mereka dikatakan sebagai orang munafik. Ya. Tuhan Yesus menilai bahwa mereka telah mengabaikan hal-hal yang justru sebenarnya penting di dalam hukum Taurat. Apa itu? Tuhan Yesus menyampaikan yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya. Coba bandingkan dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 42. Ya. Tentang keadilan dan
kasih Allah. Jadi jelaslah bahwa mereka dikecam oleh Tuhan Yesus bukan karena mereka menekankan hal-hal yang kecil, yang jelimet, yang detail, bukan. Mereka dikecam karena kehidupan mereka sebagai orang munafik. Mereka dikecam karena mereka menekankan hal-hal yang kecil, tapi justru hal yang penting, hal yang mendasar, justru itu diabaikan. Ya. Dalam kehidupan gereja, kadangkala kita juga menjumpai Bapak Ibu ya. Misalnya orang terlalu menekankan atau memperhatikan, mengatur secara detail tentang tata cara berdoa, ya, tata cara beribadah, tentang persembahan, perjamuan kudus itu yang betul yang seperti ini, baptis ini yang sah yang seperti ini, pernak-pernik ornamen gereja, simbol-simbol gereja, tata cara berpakaian, warna-warna dan seterusnya. Tetapi di sini pada malam hari ini Tuhan Yesus mengingatkan, mengajar kepada kita semua bahwa ada hal yang jauh lebih penting, yang lebih mendasar, yang lebih utama dari hukum Taurat, yaitu tentang belas kasihan, tentang keadilan, kesetiaan. Ya. Jangan sampai ini justru kurang mendapat tempat dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat dikatakan bahwa mereka memang selalu menapiskan. Menapiskan itu menyaring ya. Jadi kalau mereka mau minum anggur, mereka akan menyaring anggur itu supaya jangan sampai ada serangga yang katut ya, yang terminum ya dalam minuman anggur. Alasannya memang ada dalam Imamat pasal 11 ayat 20 sampai 23 yang mengatakan bahwa semua serangga kecuali belalang ya haram untuk dimakan. Tetapi kita perhatikan, tetapi unta yang jauh lebih besar dari nyamuk justru mereka telan. Ini suatu pengandaian, suatu perumpamaan ya. Yang kecil-kecil disaring. Tetapi unta ya, yang binatang yang besar justru mereka menelan. Ya, ini suatu kehidupan yang ironi. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengecam mereka karena mereka sangat menekankan tradisi, ya, upacara-upacara keagamaan secara lahiriah, tetapi justru mengabaikan apa yang terpenting di dalam hukum Tuhan. Mereka memang menekankan tentang pembasuhan, ya. Membasuh cawan, membersihkan cawan tadi ya. Padahal ini adalah tradisi atau ajaran mereka sendiri yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan. Tapi tadi disampaikan hal yang terpenting ya tentang belas kasihan ya, tentang keadilan, kesetiaan justru mereka melupakannya atau mengesampingkannya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini mengikuti renungan pemahaman Alkitab secara online di rumah masing-masing. Marilah kita semakin memperhatikan, kita semakin peka dan mengenali tentang esensi pokok, inti pokok dari firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita hidup dalam belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Kita telah mendapatkan kemerdekaan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu dimerdekakan dari kuasa dosa. Saat ini kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan dan menyatakan kemerdekaan itu kepada sesama, yaitu dengan jalan mewartakan dan menyatakan belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, coba kalau kita perhatikan, tidak sedikit di antara saudara kita yang masih membutuhkan, memerlukan belas kasihan.
masih mencari-cari keadilan, haus akan kesetiaan. Contoh, Bapak Ibu, ada di antara saudara kita yang masih kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Ya. Sulit untuk mengenyam pendidikan. Niatnya, kerenteknya ingin sekolah lagi. Ingin melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, tetapi ternyata terhalang oleh segala keterbatasan dan situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Ada di antara saudara kita yang masih bergumul dengan masalah ekonomi, ya. Dalam situasi pandemi virus corona ini, Pak Pambagio dan Mas Samuel, Bapak Ibu semua, masih banyak di antara saudara kita yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka yang berwira swasta, usahanya baru seret, ya, sulit untuk bangkit kembali. Ya. Demikian pula kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada loh Bapak Ibu dan Saudara di antara saudara-saudara kita yang besok pagi bisa makan atau tidak, ya, masih menjadi tanda tanya besar, ya. Apakah masih bisa ngeliwet, ya, menanam nasi untuk anak-anaknya, lauknya apa, bingung, ya, karena kondisi yang memang memprihatinkan. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, ada juga di antara saudara-saudara kita yang bergumul mencari keadilan. Mereka yang masih memperjuangkan keadilan di gedung pengadilan sana. Anak-anak merindukan keadilan dari pola asuh yang diterapkan orang tua. Kalau mau jujur, ada anak-anak yang merasa apa? Dibeda-bedake, ya. Wah, ini kok dituruti, saya kok tidak. Nah, ini menjadi pergumulan juga. Bagaimana orang tua menyatakan keadilan bagi putra-putrinya. Demikian pula, ada pula anggota keluarga yang rindu dan haus akan sejuknya kesetiaan. Ya. Bapak Ibu, di masa-masa sulit ini, kesetiaan sekarang menjadi tanda tanya besar, ya. Tidak sedikit keluarga yang gonjang-ganjing, ya. Kesetiaan dipertanyakan antara suami istri. Tidak sedikit yang saling menggugat cerai di pengadilan. Ini situasi yang memprihatinkan. Sehingga bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja kita diutus untuk menyatakan kebaikan Tuhan, firman Tuhan kepada sesama kita. Coba contoh yang lain, di sisi yang lain, bagaimana tentang kesetiaan jemaat kepada Tuhan, ya. Bagaimana kita menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus melalui gereja. Dan ini terus diuji dalam perjalanan iman kita. Tidak sedikit juga dulu dibesarkan dalam keluarga Kristen, ya toh? Ikut sekolah minggu, ikut remaja pemuda, ikut ibadah, rajin melayani. Tapi dalam perjalanannya imannya gugur, ya. Gugur bukan sebagai bunga bangsa, ya. Imannya gugur, memprihatinkan, meninggalkan iman Kristen, ya. Meninggalkan Tuhan Yesus karena tidak tahan dengan godaan-godaan, ya, dengan ujian-ujian hidup. Padahal kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kehidupan manusia itu berapa tahun toh? Berapa lama, ya. Iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan diuji. Nah, pada saat ini marilah kita menyadari akan berbagai pergumulan hidup. Dan marilah kita tahan intinya. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Supaya kita dimampukan
untuk menjalani kehidupan ini, hidup dengan belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat doa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur firman Tuhan telah kami terima. Firman Tuhan menjadi peringatan, menjadi pengajaran yang sangat berharga. Supaya iman kami senantiasa terus dipelihara. Supaya kami dimampukan untuk hidup, mewartakan, mewujud nyatakan rasa belas kasihan, keadilan dan kesetiaan. Bapa, kami pun berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan, mereka yang masih bergumul tentang kesehatannya. Tuhan tolong mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh. Engkau menguatkan, Engkau memberikan kesehatan. Untuk anak-anak cucu kami yang masih sekolah, kuliah, mungkin masih dilakukan secara daring, belajar di rumah, kuliah di rumah, Tuhan berkati. Berikan kepandaian, berikan ketekunan. Untuk para orang tua yang bekerja, Tuhan berkati. Dalam pekerjaannya, dalam usahanya, Engkau berikan kelancaran. Baik sebagai pegawai, karyawan, yang wira swasta, Tuhan berkati. Engkau berikan kelimpahan berkat, Engkau berikan kecukupan. Bapa dalam surga, untuk anak-anak mudamu yang bergumul tentang teman hidup, Tuhan tolong. Supaya mereka boleh mendapatkan teman hidup yang seiman, yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab disinilah seringkali arti kesetiaan kepada Tuhan diuji dalam kehidupan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati secara khusus para tenaga medis. Tuhan tolong para dokter, perawat, bidan, staf karyawan rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan yang lain, poliklinik, Tuhan berkati sehingga mereka boleh bersukacita di dalam menjalankan pekerjaan, tanggung jawab dan tugas-tugasnya. Kami pun berdoa untuk kehidupan masyarakat secara luas. Biarlah kami tetap hidup dalam disiplin, menjaga pola hidup yang sehat. Sehingga kami boleh dijauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Bila mana sudah lagi kami akan mengaturkan persembahan syukur kepada Engkau. Sucikanlah Tuhan persembahan kami ini sehingga berkenan di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu, dan melalui GKJ Sabtu Mulia ini boleh dipakai untuk beraneka warna pelayanan yang diselenggarakan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri acara online ini. Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati pelayanan kami, pekerjaan dan aktivitas kami. Ampunilah kami akan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Pak Pambagio dan Mas Samuel, firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Dhani. Kita kembali diingatkan Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang kita diingatkan pada malam hari ini, yaitu belas kasihan kepada sesama, kita juga harus adil pada sesama kita, dan kita harus setia kepada keluarga dan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita di rumah kita masing-masing. Kita pujikan dari KJ 288, Mari Puji Raja Surga, bait pertama dan kedua.
Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji dia, puji dia, yang setianya ajaib. Demikianlah Bapak Ibu PA pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Dhani dan Mas Samuel yang telah mengiringi kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati.